Pertama, karena kasus kita ini kan terkait dengan penganiayaan yang terencana. Apakah ada ya sikap atau perilaku pelaku kekerasan itu yang berbeda? Jadi intinya ada perbedaan nggak? Kalau misalnya pelaku kekerasan itu yang terencana atau yang tidak terencana atau yang kita sebut impulsif ya? Ada perbedaan nggak, ahli? Kalau izin menjawab ya. Tentu ditinjau dari keahlian saudara ya. Baik, gitu ya. Ditinjau dari keilmuan ya. Baik. Oke. Izin menjawab yang mulia, kalau berdasarkan teori psikiatri memang peristiwa agresivitas atau tindakan kekerasan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah impulsive aggression, yaitu kekerasan yang bersifat impulsif, dan satu lagi adalah premeditated aggression, yaitu agresi yang terencana. Nah, sikap dan perilaku pada orang yang melakukan tindakan kekerasan yang bersifat impulsif dan yang bersifat terencana tentunya berbeda. Perbedaannya, kalau yang impulsif biasanya sifatnya reaktif, kemudian juga dipengaruhi oleh emosi, dan juga biasanya tidak dapat dikontrol. Nah, sedangkan kalau yang premeditated justru biasanya proaktif dan terencana secara sistematik serta biasanya terkontrol dengan baik. Nah, biasanya perbedaannya adalah saat orang tersebut menyusun rencana secara spesifik. Jadi harus ada 5W 1H-nya gitu. Yaitu who, siapanya nih yang mau dilakukan jadi korban atau targetnya. Kemudian what, apa nih tindakan kekerasan yang mau dilakukan. Terus where, di mana. Terus when, terus terakhir adalah how-nya gitu. Nah, selain itu juga biasanya kalau yang terencana emosinya juga nggak tinggi gitu. Dan biasanya juga mereka sudah mempersiapkan nih alatnya, baik waktu nanti melakukan tindakannya atau post-train behavior-nya setelah melakukan peristiwanya. Biasanya mereka juga sudah menyusun untuk menutupi tindakannya gitu. Jadi perbedaannya ada di sana gitu. Biasanya kalau yang premeditated atau yang terencana biasanya justru sudah sangat emosinya tuh stabil gitu karena dia udah menyusun dengan baik gitu, seperti itu. Oke. Sedikit banyak yang saya tangkap adalah apa yang dia lakukan pada saat penyusunan dan persiapan dan juga setelahnya. Itu yang ilmu pengetahuan sudah bisa menjelaskan ya. Perbedaan rencana maupun kekerasan antara yang terencana. Apakah saudara ahli memiliki referensi ya terhadap apa yang baru saudara ahli sampaikan tersebut? Apakah ada studinya mengenai itu? Sangat banyak studinya. Studi yang tadi saya sampaikan tentang perbedaan antara premeditated dan yang impulsif itu dibawakan oleh peneliti yang namanya Azevedo dan Stanford gitu. Itu dilakukan di tahun 2020 dan satu lagi dipublish di jurnal tahun 2023. Oke, ini dipublish ya, jurnal ya. Dua-duanya dipublish di Q1 dan itu penelitian dalam jumlah yang besar karena dilakukan pada pelaku-pelaku tindak pidana. Baik. Pidana kekerasan. Baik, saya tadi agak tertarik dengan yang post crime behavior-nya ya, saudara ahli ya. Tadi kan disampaikan yang membedakan kalau yang impulsif tak terencana itu dia malah terbuka ya, lebih terbuka menyampaikan sampai detil-detil perkataannya juga disampaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang premeditated justru dia menyembunyikan ya, berupaya untuk menyembunyikan. Itu sampai di tahap mana dia menyembunyikan? Apakah maksud saya karena kan hampir semua lah ya tindakan kekerasan itu kan akan berakhir di persidangan ya. Apakah di penelitian itu sampai yang perencana itu sampai di ujung itu dia tetap berupaya untuk menutupi? Bagaimana ahli? Mungkin ada satu penelitian lagi yang bisa diangkat untuk kita membedakan nih apakah orang ini pelaku tindak kekerasan, pidana kekerasan itu sifatnya impulsif ataupun yang terencana gitu. Ini penelitian yang dilakukan oleh Calhoun itu di Amerika. Calhoun ini meneliti
kejadian kekerasan selama yang hadir di penjara itu selama 50 tahun gitu. Jadi dia melihat tujuannya adalah profiling kasus-kasus kekerasan untuk program threat management gitu. Jadi dalam upaya untuk melakukan program preventif ataupun program pencegahan agar pelaku ini tidak melakukan nanti residivisme gitu, dia mengulangi lagi. Nah, dari apa yang Kaulhan coba profiling ternyata ada dua tipe pelaku kekerasan, tindak kekerasan. Yang pertama yang dikenal sebagai howler dan yang kedua itu sebagai hunter. Kalau yang howler itu biasanya adalah seorang yang cenderung menggunakan perilaku menakut-nakuti, terus mengancam, mengganggu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari targetnya. Nah, sedangkan dia tidak menggunakan kekerasan secara langsung untuk dilakukan pada orang yang bedanya dengan yang hunter gitu. Nah, tetapi howler ini juga bisa terjadi eskalasi waktu misalnya orang ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi yang awalnya hanya ngancem, awalnya cuman bluffing, wah lu misalnya kamu saya pukul nih, saya bunuh nih, kalau lu ngomong aku atau apa, itu ada yang seperti itu dan itu yang namanya howler tadi. Nah, bedanya dengan hunter itu mungkin masuknya premeditated nih. Jadi dia biasanya justru tindak kekerasannya itu dengan perencanaan yang terstruktur. Jadi ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Nah, langkah yang pertama adalah harus ada keluhan atau grievance gitu. Jadi biasanya itu dikaitkan dengan pandangan bahwa orang ini mengalami sesuatu yang sifatnya menyakitkan buat dia. Apakah mengalami ketidakadilan atau mengalami tadi dia merasa dirugikan atau untuk balas dendam karena dia direndahkan atau diremehkan gitu. Nah, dari keluhan tadi akan muncul nih langkah yang kedua, yaitu ada ideation atau dia udah muncul ide bahwa kekerasan ini satu-satunya jalan nih untuk mengatasi orang ini. Nah, yang ketiga itu setelah ada ide, dia biasanya akan melakukan riset atau planning. Nah, dari riset atau planning ini biasanya dia akan memformulasikan tuh tindak kejahatannya bentuknya seperti apa gitu yang akan dilakukan. Jadi dia akan ngomong tentang what-nya gitu. Nah, kemudian setelah ada riset dan planning, dia akan melakukan langkah keempat, yaitu dia melakukan yang namanya making preparation. Jadi perencanaan gitu. Jadi mengumpulkan objek atau subjek yang nanti dapat melancarkan rencananya. Nah, yang kelima, setelah dia merencanakan, dia setelah bikin preparation, dia akan breaching dan mendekati targetnya gitu. Jadi di situ dia melakukan assessment kepada target dan mulai memasuki zona aman dari si target. Dan terakhir dia yang keenam dan ketujuh adalah dia mulai nih melakukan tindak kekerasan, kemudian berusaha menutupi agar tadi terrealisasi dan bisa post crime behavior-nya dia mendapatkan apa yang dia mau, yang jadi tujuannya gitu. Itu biasanya pada yang hunter gitu. Dan biasanya hunter ini tindakannya agresif dan juga memang bukan sesuatu yang sifatnya spontan gitu, dan juga biasanya terencana dan emosinya terkontrol seperti itu. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.